Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Kali ini saya dan rekan saya dari ratastv.co yaitu Bro Ridwan akan berbincang-bincang mengenai isu-isu yang cukup hangat ya. Di antaranya kita akan membahas soal penegakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto ini. Oke. Ya, Bu Ridwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah, baik. Bro, ini kita sedang disuguhi sebuah tontonan tanda kutip ya. Jadi kemarin terakhir yang terbaru adalah Kejaksaan Agung berhasil mengungkap atau menetapkan seorang raja minyak ya, Emir Khalid sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan minyak mentah dan di PT Pertamina Subholding gitu kan. Nah, dan nilai kerugiannya sangat besar juga, kurang lebih 200 triliun rupiah. Nah, ini kalau kita lihat Bro Ridwan, ini sebuah prestasi menurut saya ya di era Prabowo ini. Anda melihat ini apakah ini sebuah keseriusan dari Pak Prabowo gitu kan? Kan kita tahu semua bahwa pertama kali waktu beliau dilantik, kemudian beberapa hari beliau mengatakan saya akan kejar para koruptor sampai ke Antartika pun gitu kan. Yeah. Nah ini menurut Anda gimana Bro Ridwan nih, gitu kan? Apakah Anda sepakat bahwa ini Pak Prabowo sangat serius untuk menangani kasus korupsi di Republik Indonesia tercinta ini, ya kan? Ya kalau saya melihat sih beliau serius ya. Yeah. Kenapa dibilang serius? Kenapa dibilang serius? Kita bisa lihat sekarang mulai terungkap nih, ya kan? Kasus-kasus korupsi mulai terkuak nih. Yeah. Mau era siapapun di zaman era Prabowo, itu mulai terbongkar semuanya. Yeah. Ya kan? Seperti Rizal Khalid kan waktu eranya SBY ya kalau nggak salah ya. Yeah. Nah itu sekarang kan karena apa? Prabowo kan sudah berjanji nih, ya kan? Saya hidup demi membela negara, mati pun saya rela. Kan itu katanya. Kejar sampai Antartika. Berarti beliau serius kan? Kita lihat aja kalau memang ini benar terbongkar lagi. Di belakang Rizal Khalid ini siapa lagi? Kita nggak tahu gitu kan. Ya pandangan sendiri dari Pak Agus gimana gitu. Iya, ini menarik juga. Memang kita lihat Trans TV menyoroti memang beberapa kasus ya, kita apresiasi lah kinerja aparat penegak hukum dari KPK dan dalam ini Kejaksaan Agung juga yang terakhir. Memang juga meskipun sebagian publik menilai Kejaksaan Agung belum juga bisa mengungkap kasus-kasus besar yang lain, misalkan ya kan kemarin kita sempat podcast dengan Sekretaris Pimpinan Indonesia Auditor Watch yaitu Iskandar Sitorus. Dia mengatakan misalnya ini ya dalam kasus dugaan korupsi timah 300 triliun itu sosok nama besar ya kan, seperti jenderal besar ya, jenderal besar berinisial B itu belum tersentuh ya, dalam kasus korupsi timah ini. Nah, ini luar biasa. Ada juga pengusaha R ya kan, pengusaha R ini usaha hitam yang juga belum tersentuh ya. Ini juga jadi PR menurut saya ya. Menurut saya ini jadi PR buat Kejaksaan Agung gitu kan. Nah, ya, di satu sisi memang kita apresiasi juga Kejaksaan Agung sudah berhasil mengungkap sebagian kasus besar ya. Tinggal nanti kita tunggu gebrakan dari Korps Adiaksa yang dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin ini kan gitu loh. Iya benar. Nah, mungkin ya sebetulnya ada juga mungkin kasus-kasus yang lain seperti mungkin kasus lama ya, tapi yang belum terungkap, kasus BLBI, BCA gitu ya kan, itu kan yang menurut saya juga ini harus jadi perhatian juga kan. Publik masih menunggu nih berarti. Ya masih PR menunggu. dong berarti. Masih ada PR juga menurut saya gitu kan. Tapi di satu sisi memang kita berharap gitu kan. Ya aparat penegak hukum ya, Jaksa Agung, KPK dan Polri itu berlomba-lomba ya tanda kutip ya untuk bisa mengungkap kasus-kasus korupsi besar gitu kan. Nah, apalagi survei yang terakhir ya itu kalau saya salah ini tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung sangat tinggi gitu kan ya, dibandingkan dengan KPK dan
dan Polri gitu kan. Ya Kalau mungkin nggak salah sekarang berapa? 6 berapa? ya, Kepercayaan publik. iya, kalau nggak salah Kejaksaan Agung. intinya Kejaksaan Agung punya tingkat kepercayaan publik yang tinggi dibandingin dengan KPK ataupun Polri ya. Mungkin di dugaan saya ya, karena mungkin belakangan ini Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus-kasus besar ya. Iya. Dari mulai kasus timah ya, terus kemudian kasus BTS ya kan, yang terakhir ini Riza Khalid yang nilainya mungkin dia sangat, yang nilainya adalah cukup fantastis ya, ratusan triliun gitu loh. Nah, Bro Iwan, Anda sendiri melihat seperti apa? Apakah nanti Anda yakin, optimis nggak Presiden Prabowo ini akan bisa berkomitmen untuk memerintahkan jajaran di bawahnya dalam melihat aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi sampai seakar-akarnya? Sejauh mana pandangan Anda? Menurut pandangan saya optimis. Iya. Optimis menurut saya. Karena beliau sepertinya serius ya kan. Iya. Beliau kayaknya serius. Kita lihatlah gebrakan yang lain ya kan. Sepak terjang beliau itu kayaknya nggak main-main. Iya, iya. Ya kan? Iya. Memang dia mainnya slow, santai. Iya, iya. Nggak mungkin satu gerbong. Iya. Dibuang semuanya nggak mungkin kan. Iya, iya. Bukan dia langsung, mungkin siapa yang bakal menggantikan gitu. Iya. Nggak mungkin dia langsung turun sendiri. Oke. Menurut pandangan saya seperti itu. Iya. Saya optimis, yakin. Iya. Yakin saya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang yang makin menarik lagi ya di season berikutnya ya kan. Kita akan kupas lagi nanti kita akan juga live juga nanti, dan pemirsa tetap terus pantau dan nantikan laporan dari kami ya, yaitu dari studio Ratas TV di kawasan Intermag BSD. Demikian, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.